ngomongin soal banking tadi juga udah dibahas nih Pak Fat, udah jadi rekomendasi saham juga hari ini. Gimana sih potensi dividennya nih Pak Fat, BMRI dan BBNI? Kalau BBRI kan udah pengumuman ya kemarin dari RUPS. Nah terus hasil RUPS BBRI yang dilangsungkan kemarin ini imbasnya seperti apa? Nah mungkin langsung boleh kita bahas ya di topik hari ini Pak Fat, silahkan. Oke, jadi saya bahas terlebih dahulu dari Bank BRI ya. Jadi kalau dari sisi pembagian dividen, saya rasa itu bukan suatu hal yang mengejutkan untuk BBRI karena sebelumnya dari sisi manajemen mereka udah bilang bahwa estimasi dividen payout ratio-nya itu kisaran antara 80 sampai 85%. Jadi kemarin itu kalau dilihat secara pembagian dividen payout ratio itu sekitar 85%-an ya. Dan dividen total yang dibagikan itu dividen per lembar sahamnya itu 135 plus 208. 135 itu yang udah interim yang sudah dibayarkan, jadi sisanya 208. Jadi kalau misalnya kita coba hitung, total dividen yang dibayarkan itu sekitar 51,74 triliun, dan dengan harga BRI saat ini, dividen yield untuk sisa dividen itu di kisaran 5%-an nih. Jadi total dividen keseluruhan itu sekitar 9%-an, 9,3% tadi saya hitung dividen yieldnya di harga sekarang. Jadi kalau boleh dibilang sudah sangat besar banget ya kalau kita bandingin sama even dengan corporate bonds pun juga udah hampir kayak corporate bonds gitu ya. Apa dividen yieldnya sampai 9% lebih gitu. Ini including interim ya. Nah, cuma mungkin yang menjadi perhatian pasar kemarin itu adalah selain dividen adalah hal ini sebenarnya. Sebentar ya, saya kasih lihat. Oke, jadi yang mungkin menjadi perbincangan banyak hal itu adalah perombakan yang sangat besar banget ya di BRI, di mana banyak pergantian, dan salah satu nama yang mungkin kalau my friends lihat yang menjadi direktur utama itu menggantikan Pak Sunarso adalah Bapak Heri Gunardi. Ini sebelumnya adalah direktur utamanya Bank Syariah Indonesia nih. Jadi pindah kapalnya nih my friends. Dan kalau misalnya my friends lihat jajaran direksi itu banyak banget perubahan, dan ini yang mungkin pasar sebenarnya nggak berekspektasi perubahan sedrastis ini, tapi ya baik lagi kalau dilihat sebenarnya ada beberapa nama lama yang memang berubah ya dari sisi jabatan, sebelumnya di BRI jadi apa, terus berubah jadi direktur tertentu. Jadi ini mungkin yang akan direspon sama pasar, dan kalau dilihat untuk skala secara bisnis dan yang lainnya seharusnya tidak ada perubahan secara signifikan, dan seharusnya juga harusnya kinerjanya BBRI ya nggak akan terlalu berpengaruh secara besar lah dengan perubahan nama-nama yang ada saat ini. Ini untuk BBRI ya, my friends. Ini kan sudah lewat, kita sudah tahu nama-namanya. Harusnya pasar akan bereaksi dengan dividen yang dibagikan dengan nama-nama yang ada. Kita coba mungkin pindah dulu ke dua emiten yang akan segera melakukan RUPS. Jadi untuk RUPS terdekat itu akan ada Bank Mandiri. Ini per hari ini Bank Mandiri akan melakukan RUPS. Setelah itu hari Rabu itu ada BNI. Jadi sebelum kita libur Lebaran, Bank Mandiri sama BNI ini akan memberikan gambaran kira-kira berapa dividen yang akan dibagikan. Nah, tapi karena memang belum ada keputusannya, kita akan coba hitung estimasi dividen yang akan dibagikan Bank Mandiri sama BNI untuk kinerja tahun 2024 yang akan dibagikan di 2025 ini. Jadi ingat ya, ini adalah hasil kinerja 2024 yang akan dibagikan di 2025 ini. Saya share terlebih dahulu sebentar. Oke, ini tadi sudah saya coba recap supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi untuk Bank Mandiri, estimasi dari Maybank sendiri untuk net income-nya itu di kisaran 55,7 triliun ya untuk Bank Mandiri. Sedangkan untuk BBNI, estimasi net income-nya di kisaran 21,4 triliun untuk kinerja 2024. Estimasi EPS-nya untuk Bank Mandiri untuk tahun 2024 itu di kisaran 598, EPS-nya 575 nih kalau untuk BNI. Jadi perhatikan baik-baik ya, Bank Mandiri 598, BNI 575. Nah, berapa dividen payout ratio estimasinya? Kalau untuk BNI ini kisarannya 45%. Tadi saya coba cek untuk historinya dividennya BNI itu dia kisarannya 30 sampai 40% ya dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan kalau Bank Mandiri itu kisarannya mendekati 60% atau di 60% selama 5 tahun terakhir. Ini kita coba hitung pakai 54%. Jadi dividen per share-nya untuk BNI itu sekitar 259, sedangkan untuk Bank Mandiri sekitar 323. Nah, pertanyaannya adalah kalau dengan skenario saat ini dan harga Bank Mandiri dan BNI saat ini, berapa sih potensi dividen yield yang akan diterima oleh my friends kalau beli di harga sekarang? Untuk Bank Mandiri di harga 4.460 itu dividen yield-nya 7,2%. Sedangkan kalau untuk
BNI, dividend yield-nya 7% untuk harga 3.720. Jadi memang nggak sebesar si BRI, tapi setidaknya untuk saat ini Bank Mandiri sama BNI secara dividend yield ini udah tergolong besar ya, dengan dividend yield 7%-an, ini udah jauh di atas SBI dan bahkan ini udah sama kayak, SBN-nya kita nih 7,2% ya untuk SBN 10 tahun, 10-year government bonds-nya Indonesia nih. Nah, apa yang bisa berubah dari sisi dividend yield ini seandainya hari ini Bank Mandiri itu akan ketok palu berapa dividennya dan mungkin saja akan ada perubahan jajaran direksi juga. Kalau seandainya dividen payout ratio-nya nggak 54%, tapi mendekati historinya Bank Mandiri sama 5 tahun terakhir di kisaran 60%, berapa berubah dari sisi dividen yield-nya? Jadi kalau saya rubah ini 60%, nah dividen yield-nya jadi 8% nih Mas. Jadi kalau seandainya nanti ada perubahan dari sisi manajemen, oke ketok palunya 60%, dividen yield-nya yang tadinya 7,2% bisa menjadi 8%. Jadi ini tanda kutip harusnya akan memberikan positif surprise ya buat market ya kalau untuk si Bank Mandiri. Itu kalau seandainya dia berubah jadi 60%. Sedangkan kalau untuk BNI, kalau seandainya dividen payout ratio-nya lebih dari 45%, let's say berubah jadi 50%, itu di hari esok dividen yield-nya bisa berubah tuh dari 7 bisa menjadi 7,7%. Jadi kalau kita lihat dari keadaan saat ini, potensi dividen yield di harga sekarang untuk Bank Mandiri itu kisaran dividen yield-nya adalah 7,2 sampai 8% dan yang bisa merubah adalah dari sisi dividen payout ratio-nya. Sedangkan untuk BBNI potensi dividen yield-nya di angka saat ini, di harga saat ini itu adalah 7%, di mana bisa berubah, bisa mendekati 7,7% kalau seandainya dividen payout ratio-nya berubah dari 45% menjadi 50%. Nah, kalau dilihat dari keadaan kemarin sudah mulai ada perlawanan dari Bank Mandiri, harapannya dengan adanya rup saat ini bisa memberikan tambahan angin segar untuk pergerakan atau momentum saham Bank Mandiri di hari ini dalam beberapa hari ke depan juga. Itu mungkin dari saya untuk ide dari fundamental, Yul. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat. Jadi itu tadi sedikit tadi cuplikan dari Bank BRI ya yang udah pengumuman. Kemarin beritanya juga RUPS-nya rame banget ya Pak ya, BBRI yang datang. uh, mau pada penasaran kali ya BBRI. Terus habis itu tadi juga dihitungin sama Pak Fat estimasi potensi dividen yield-nya untuk BMRI dan BBNI seperti apa di harga saat ini. Udah cukup tinggi ya tadi 7 dan juga 7,2% dan bisa lebih tinggi lagi nih Meven seandainya dividen payout ratio-nya juga nanti ternyata lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini mungkin tadi sudah cukup menjawab ada pertanyaan yang menanyakan BBRI nih fundamentalnya seperti apa. Mungkin